Nama saya Yudong, seorang tentara khusus profesional. Saat menjalankan misi pengawalan, dikepung dan diserang oleh teroris. Kemana lari berhenti? Kemana lari jangan bergerak? Bro, ini di mana? Ngapain kamu gali lubang ini? Mayat hidup. Tuanku, Aku terlempar ke masa lalu. Untuk misi ini tolong Jenderal Wu melindungiku. Selamat pulang. Menurut catatan sejarah Wu Chen adalah asli. Orang Emarensian seumur hidupnya berperang, ahli dalam seni perang dan sastra. Sayangnya di medan perang dia dikhianati oleh orang jahat. Setelah meninggal dia dimakamkan dengan kepala emas. Sekarang tampaknya Jenderal Wu baru saja meninggal. Dia menyuruhku merasuki putranya Wudi untuk membalas dendam untuknya. Wudi. Gadis ini cantik ya. Kamu ngapain? Kamu gila ya? Kamu siapa sih? Wudi, kamu anak durhaka memanggil pelacur sampai ke rumah. Aku benar-benar buta memilihmu sebagai calon suamiku. Aduh tunanganku. Wudi, lihat bagaimana kamu menjelaskan ini pada kakak perempuanku. Kaisar wanita ini sudah keterlaluan. Kaisar wanita ini cantik. Semoga Yang Mulia berumur panjang. Kamu masih hidup. Ternyata kamu si tua bangka yang menyuruh orang membunuhku ya. Omong kosong, aku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Benar, Perdana Menteri memiliki kedudukan tinggi. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu malah kamu? Di masa berkabung memanggil penyanyi ke rumah dan mencemarkan kehormatannya. Yang Mulia, tolong lindungi wanita ini. Yang Mulia. Kamu anak durhaka, tidak punya ilmu, hanya tahu bersenang-senang. Tidak peduli moral. Benar, kamu anak durhaka sampah. Tidak punya kemampuan, bakat, pengetahuan, koneksi, atau sumber daya. Hanya tahu membawa wanita ke rumah untuk dinodai. Baik, semua bilang aku menodai Liu Rusia. Maka aku akan menodainya di depan kalian. Lepaskan. Wudi, di depan umum kamu berani sekali. Berhenti, jika berani lagi aku akan membuatmu berdarah. Yang Mulia, lihat tanda perawanannya masih ada. Lain kali menari ya menari saja. Jangan menari striptis. Meskipun kamu tidak menghinanya, kamu sedang dalam masa berkabung. Memang benar ada pesta pora.
Apa maksudnya? Jenderal Wu Chen bijaksana dan perkasa selalu menang. Kenapa kali ini terus mundur? Pasti ada masalah. Kalian punya bukti ayahmu kalah besar kali ini pasti ada yang tidak beres. Berarti kalian tidak punya bukti. Wudi, kamu si pemboros, tidak pantas berteriak-teriak di sini. Aku beritahu kamu Pangeran Sala sudah datang dengan utusannya. Dan mereka datang dengan niat buruk ini, kesalahan ayahmu yang tidak bisa melindungi negara. Wudi, meskipun kata-kata Perdana Menteri ini ekstrim, tapi tidak sepenuhnya salah Pangeran Sala. Meminta untuk bertanding dengan Daming mungkin akan bertindak semena-mena. Yang mulia, jika hamba bisa mengusir Pangeran Sala, apakah hamba bisa menebus kesalahan? Wudi, kamu ini terlalu berlebihan. Wudi, apakah kamu mabuk? Kamu juga mau mengusir Pangeran Sala? Kamu tidak sadar diri. Lihatlah dirimu di cermin, kamu bisa. Kalau aku bisa, kamu mau apa? Kalau kamu menang, aku bersedia melepaskanmu. Tapi kalau aku bisa mengusir Pangeran Sala, Putri, siang-siang kamu harus memakai baju pelayan, membawa kertas dan tinta berlutut melayaniku menulis surat cerai. Berani sekali berani menghinaku seperti ini. Sudah, Wudi. Aku ingat Jenderal Wu telah setia pada Daming selama bertahun-tahun. Aku bisa memberimu kesempatan, tapi kalau kamu kalah, lalu bagaimana? Rumah Wu akan disita, hamba akan dikebiri menjadi pelacur pria. Diruntuhkan statusnya menjadi budak yang bisa dipermainkan siapa saja. Aku mengerti dari zaman modern ke zaman kuno, harus melewati gua manusia. Dari zaman kuno ke zaman modern. Harus melewati langit manusia. Ada orang. Kamu ngapain? Jual. Jual apa? Kamu tertarik padaku. Tadi waktu kamu di atas aku terus memperhatikanmu. Oke, beli peralatan juga butuh uang. Kamu bisa kasih berapa? Kamu yang kasih harga. Sekali harga 5 juta. Aku semahal itu. Coba saja, toh kalau lampu mati semuanya sama. Di sini tidak cocok, kita kemana? APA. Aku ini pertama kali, kamu pelan-pelan ya. Kamu mikir apa sih aku ini pengusaha yang jujur? Yang aku incar itu giok murni. Giok ya, itu gampang. Benar-benar barang bagus. Barang kecil ini harganya 5 juta. Nanti aku akan mengatur semua barang itu. Di sini aku jual semua, aku pasti jadi orang terkaya di dunia. Kaya raya nanti. Aku mau beli apa aja, mau apa aja. Aku adalah orang terkaya di dunia. Yang mulia. Pengawal di samping sang ratu ini juga ganteng ya. Wudi, dengar-dengar kamu bertaruh dengan sang putri. Kamu anak boros, kamu pasti mati. Siapa sih orang yang mulutnya kotor ini? Tuan, kamu tidak kenal dia? Dia itu anak Perdana Menteri yang selalu mengganggumu, Lihe. Kamu siapa sih berani bicara seperti itu sama aku? Bagaimana orang di sekitarku kamu berani ganggu? Wudi, aku bahkan berani ganggu kamu. Orang di sekitarmu itu apa? Apa sih? Umumkan Pangeran Utara Sala untuk menghadap. Pangeran Sala, kerajaan kami selalu menganggap Utara sebagai saudara, tapi kenapa Utara selalu mengganggu perbatasan Utara kami, menyakiti rakyat kami, bahkan merebut 10 kota kami? Ratu, aku datang untuk memberi kesempatan lagi. Untuk mengembalikan 10 kota itu. Kesempatan apa? Pasukan berkuda utara kami adalah yang terbaik di dunia. Kalau bukan karena jenderal penjaga negara kami dibunuh, kami tidak akan berlomba berkuda dengan kucing sakit seperti kalian. Kita adu kuda jika menang. Aku akan kembalikan kota itu. Jika kalah, Bagaimana? mohon Ratu ikut aku ke utara. Menikahi ayahku. Kurang ajar. Bagaimana tidak berani bertaruh? Kurang ajar. Menghina Ratu kami, kamu pasti tidak mau hidup. Orang tua kamu percaya, tidak kalau aku ada sedikit masalah. Pasukan berkuda utara kami dalam 3 hari akan langsung ke ibu kota, kalian menghancurkan istana kalian kamu. Kamu Pangeran Sala, kulihat kamu. Bentuknya aneh, ayahmu pasti juga begitu. Kalau kamu suka ratu, kami bawa saja dia ke sini. Dikirim ke harem jadi selir pria juga enak ya, iya kan? Benar? Kamu. Tentu saja kalau nggak mau jadi selir pria juga nggak apa-apa, bisa dikirim ke harem. Dibunuh aja jadi kasim biar leluasa. Siapa kamu berani bicara seperti itu padaku? Aku Jenderal Besar Zheng Wo dari Daming. Putra Wu Chen Wudi. Ngakak kukira siapa ternyata. Anak dari orang yang dikalahkan ayahku berani menghina ayahku. Wudi percaya nggak pasukan berkuda dari utara akan menghancurkan seluruh Songyuan. Sombong aja, ngomong aja. Hari ini mau adu apa? Aku Wudi siap temani sampai akhir. Wudi di hadapan istana.
Bolehkah kalian bertindak semaumu? Kamu biarkan saja pangeran kecil dari negara bawahan. Menghina kaisar wanita kita nggak ada yang berani bicara. Aku mau membela keadilan untuk kaisar wanita kenapa? Sudah musuh sudah di depan mata kamu masih ngomong sembarangan. Kaisar wanita mohon, dia dihukum pancung di gerbang Wu. Hukum pancung apa sekumpulan pengecut yang hanya berani di dalam? Sudah saatnya kita bersatu melawan musuh. Pangeran Salah mau adu apa? Berkuda tentu adu kecepatan. Siapa yang sampai ke bukit seberang dan kembali duluan dia yang menang. Seluruh pejabat istana dengarkan kehormatanku. Kehormatan daming kita bergantung pada kalian semua. Yang menang melawan utara akan diangkat sebagai Jenderal Lian Bei. Hadiah 10.000 keping emas. Tuan Li, lebih baik kamu menyerah saja. Pangeran Salah, kamu yakin banget bisa mengalahkan kudaku dulu. Udi, dari mana kamu dapat benda jelek itu? Berani juga kamu pamer. Gak pernah lihat yang bagus ya di depan kudaku yang asli. Kuda Delu dan Hansue kalian gak ada apa-apanya. Kudaku bisa lari 10.000 li dalam sehari. Jangan sombong, benda ini aku belum pernah lihat. Di dunia ini apapun itu, nggak ada yang bisa mengalahkan kuda Hansueku. Negara kecilmu pernah lihat apa yang bagus. Lihat baik-baik, hari ini aku kasih lihat. Baing pernah lihat kuda Wudi. Yang mulia, hamba belum pernah. Udi, jangan bikin onar, cepat turun. Kaisar wanita percaya nggak sama aku? Sementara percaya saja. Permaisuri yang baik seperti ini tentu saja aku akan menyimpannya sendiri. Bagaimana tega membiarkannya pergi ke daerah utara yang dingin itu menjadi istri orang lain? Udi, apa yang kamu katakan? Aku bilang dengan aku di sini si kecil dari utara ini. Pasti kalah, kamu istirahat saja. Siap mulai. Tunggu dulu. Apalagi takut kalah? Kalau takut kalah, masih ada waktu untuk mundur. Takut apa, aku hanya merasa menang dengan cara ini tidak adil. Begini saja nona cantik. Nyalakan dupa, biarkan dua kuda itu berlari dulu. Setelah dupa habis aku akan mengejar mereka. Udi, ini bukan main-main. Aku tidak main-main. Aku lihat kamu ini hanya ingin kalah. Menarik permaisuri ke dalam masalah anak pemboros. Tidak bisa berbuat baik. Diam saja kamu, tua bangka. Bicara terlalu banyak, takut tergigit lidah. Mulai. Apa ini? Ini namanya parfum, lebih wangi daripada adikmu yang berbau harum. Udi, anak pemboros, sudah waktunya. Masih saja menggoda yang mulia. Aku tidak menggoda kamu, kamu cemburu ya? Kamu tidak tahu malu. Nona Ding, jangan mudah mencabut pedang. Anak perempuan harus lebih sopan. Bau ini memang enak. Yang mulia mau mencoba kuda tungganganku. Jangan sampai kamu terjebak oleh si pemboros ini. Yang mulia, kamu takut ya? Ini. Kakak siapa yang tidak tahu dia anak pemboros tidak bisa dipercaya. Sakamen carry Kara untuk menselesaikan. Kalau yang mulia tidak yakin bisa minta Nona Ding ikut menemani. Baik. Aku percaya kamu sekali ini. Kencangkan sabuk pengaman. Kamu mau apa? Demi keselamatanmu. Ini namanya sabuk pengaman. Dengarkan lagu. Lagu apa ini yang tidak jelas? Ayo goyang. Sudah siap. Anak jenderalmu itu sakit jiwa ya. Sakit jiwa bukan main, aku sarankan kamu cepat menyerah saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku, aku berjuang untuk yang mulia. Dan kehormatan daimyo, jangan terlalu sombong. Benar-benar kuda terbaik dari utara. Apa-apaan ini? Tuan Li, kuda Luma Emu tidak ada apa-apanya, kami sudah memberi kalian waktu 1 batang dupa baru sampai di sini. Tidak mungkin. Sudahlah, tidak ada waktu untuk bicara omong kosong, aku akan membuat salah dulu. Besi tikus ini kenapa bisa lari secepat ini? Tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada kuda yang lebih cepat dari kuda darahku, Pangeran Salah.
Di utara kalian yang dingin membeku. Tempat yang tidak ada apa-apanya wajar kalau tidak tahu. Udi besi tikus ini di wilayah kami. Banyak sekali di kandang kuda saya saja, ada beberapa. Bagaimana kamu suka aku berikan satu? Tuan Li, jangan terlalu sombong kalau kamu punya. Sudah pasti kamu tunjukkan, tidak mungkin kamu naik kuda Luma MU. Besi tikus ini, kenapa kembali lagi mungkin tidak terkendali? Udi, kenapa kamu gila? Aku sudah bilang. Barang ini tidak terkendali. Tidak terkendali apa kamu pangeran? Salah, aku sengaja kembali. Untuk menghina kamu, aku takut mobil mewahku. Terlalu cepat, kamu tidak bisa melihatnya, sengaja kembali. Agar kamu bisa melihat lebih jelas. Baik, kita pulang saja. Yang mulia. Hasil pertarungan ini sudah jelas, tidak perlu ikut lagi. Wudi, aku menunggumu kembali dengan kemenangan. Kompetisi kali ini pasti dimenangkan oleh tuanku. Pertandingan ini bukan hanya tentang kecepatan tapi juga ketahanan. Meskipun pangeran salah kami sementara tertinggal, dia pasti akan menyusul. Tuanku sudah memberi mereka waktu 1 batang dupa. Kalau tidak begitu, tuanku pasti sudah kembali. Udi sendiri yang mencari masalah, tidak bisa disalahkan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Perdana Menteri Li, perkataanmu tidak benar. Siapapun yang menang itu kemenangan daimyo kita. Mengapa harus saling menjatuhkan? Bagaimana seorang pelayan berani melawan Perdana Menteri? Aku bicara soal fakta, bukan orangnya. Cukup, musuh di depan mata harus bersatu. Tidak boleh bertengkar. Pemenang pertama kembali. Pasti anakku Lihe. Tidak pasti pangeran salah kami yang menang. Yang Mulia Ratu Tunggila untuk menjadi selir Raja Yudra. Sebagai selir. Kenapa kamu? Di mana anakku Lihe? Di mana pangeran salah kita? Pasti kamu curang. Tidak mungkin sampai ke garis finish, kan? Benar, Wudi sama sekali tidak sampai ke garis finish. Pasti dia berbalik di tengah jalan. Sudah jelas tuan muda kita yang menang, bagaimana bisa kalian seperti itu tidak mempercayainya? Bukan hanya utara padang pasir yang tidak percaya, aku juga tidak percaya. Semua orang lihat kan, dia baru saja pergi, sebentar sudah kembali pasti. Pasti Wudi curang, dia tidak mungkin. Menang melawan kuda darah keringatku, aku bersaksi. Kamu sama sekali tidak sampai ke garis finish. Kalian sendiri tidak melihat, berarti aku tidak sampai. Kuda kalian sendiri yang lambat malah menyalahkanku. Omong kosong, tidak ada yang bisa menandingi kuda darah keringat. Dan kuda lu yang cepat. Aku tahu kalian akan bilang begitu, jadi aku sengaja pergi ke Villa Emaren membeli bubur Emaren. Udi, anak pemboros, tidak punya otak. Berbohong sampai ke langit. Villa Emaren itu kandi 10 Li melewati garis finish, dari sana beli makanan lalu kembali. Sungguh tidak masuk akal. Kaisar sebelumnya pernah bilang di kereta, bubur Emaren dari Villa Emaren tiada tandingannya di dunia. Jadi sengaja dibawakan untuk Anda cicipi. Sungguh lelucon besar. Benar-benar anak pemboros yang tidak bisa diharapkan. Kamu berbohong sampai ke langit. Benar tidak punya otak, hanya bisa membual. Mendengar satu kata darimu saja sudah mengotori telingaku. Masih bubur Emaren dari Villa Emaren. Kenapa tidak bilang saja kamu ke utara padang pasir memanggang seekor kambing utuh? Siapa yang mau makan sesuatu yang asal-usulnya tidak jelas? Benar, mau bertanding dengannya saja sudah menghargainya. Sekarang malah makan tidak tahu aturan. Sekarang belum jadi budak. Sudah mulai cari muka, benar-benar bahan yang cocok jadi pelacur pria. Benar-benar bubur Emaren dari Villa Emaren, tuan muda. Kamu hebat, masih hangat. Lain kali aku ajak kamu makan langsung. Bubur Emaren dari Villa Emaren mempunyai bahan dan cara memasak yang unik, sehingga rasanya lezat dan khas. Wudi, bagaimana kamu melakukannya? Tidak terduga, tidak hanya cantik seperti bidadari, perkasa dan bijaksana, ternyata juga seorang ahli kuliner. Bagaimana kalau suatu hari kita pergi berkemah bersama? Berkemah? Yaitu makan di alam terbuka. Main-main dan tidur-tiduran. Wudi, jangan keterlaluan. Tidur masing-masing, bukan tidur bareng. Sudahlah Wudi. Kamu bilang kamu pergi ke Villa Emaren. Beli kue Emaren, bagaimana membuktikannya? Bukan kamu yang sembunyikan sebelumnya. Kalian benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ini tidak mungkin, pasti ada sihir yang digunakan. Sihir apa itu tidak penting, yang penting aku menang. Aku bilang orang-orang dari daerah terpencil otaknya bermasalah ya, masih mau mengincar aku diam-diam. Aku menyerah, lepaskan aku. Serang dia. Udi, kamu pakai ilmu hitam apa membunuh utusan? Ini namanya pistol-pistol. Barang anak boros masih bisa pakai ilmu hitam, biar aku lihat.
Jangan bergerak. Woody, aku peringatkan, jangan sembarangan bergerak. Pangeran Salah. Sekarang bisakah kamu menepati janji? Pangeran ini selalu menepati janji. 10 kota masih bisa kalah. Woody, aku sarankan kamu berhati-hati. Kita lihat saja nanti. Putri, siang-siang taruhan kita aku menang. Apakah kamu seharusnya ganti baju pelayan? Melayaniku menulis. Woody, kamu benar-benar keterlaluan. Putri siang-siang adalah orang bangsawan. Bagaimana bisa ganti baju pelayan, melayani, kamu menulis surat cerai? Kamu menghina martabat kerajaan, seharusnya dipenggal. Yang mulia, apakah ini menghina martabat kerajaan? Woody, untuk nama besar kita memenangkan 10 kota. Jasa besar. Dengar tidak? Tapi kamu tidak bisa begitu naik ke hidungku menyuruh putri ini melakukan hal yang memalukan. Begitu gengsi kamu, gengsi aku bukan. Kalau hari ini aku yang kalah, kamu pasti sudah tidak sabar memotong kemaluanku dan mengirimku untuk melayani orang. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukul putri? Dia sekarang hanya seorang pelayan yang melayaniku menulis. Kalau dia tidak menepati taruhan itu baru benar-benar menjatuhkan martabat kerajaan. Siang-siang layani Woody menulis. Kakak, dia jelas-jelas menjebak untuk menghinaku. Bicara soal jebakan, kamu sepertinya menyuruh seorang wanita untuk menggodaiku. Memfitnah. Semua orang di ibu kota tahu ini. Bagaimana kamu sebagai seorang putri berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Sudahlah, jangan bertengkar lagi siang-siang. Kamu dan Woody sudah ada perjanjian sebelumnya. Seharusnya kamu menepati janji, lakukan saja. Saya Putri, Zai Angxiang menggemamkan kepada saya untuk membatalkan pernikahan dengan Woody bekerja sama dengan Liu Rushi untuk menjebaknya. Tinta dan kuas. Berlutut. Kamu jangan keterlaluan. Kamu menjebakku, kamu langsung menamparku saat bertemu menyerangku. Kamu mengasah pisau menunggu aku dikebiri, apakah kamu tidak keterlaluan? Kakak. Woody, yang kamu lakukan ini memang agak keterlaluan. Adikmu ini sangat bandel dan sombong. Saya hanya mendidiknya atas nama Kaisar. Dia tetap adik kandungku. Raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat jelata. Dia menjebak anak pejabat istana. Sudah melanggar hukum besar. Siang-siang siapkan tinta dan kuas untuk Woody. Kakak. Berlutut. Dari hari ini aku dan Putri siang-siang. Putus hubungan ini aku, Woody. Menceraikan wanita licik ini. Kaisar. Apa yang hendak dilaporkan oleh Perdana Menteri? Kaisar, meskipun Utara Gurun telah mengembalikan 10 kota, tetapi belakangan ini sering melanggar pasukan berkuda Utara Gurun sangat ganas. Membuat orang-orang di perbatasan ketakutan hidup sengsara. Semua ini karena Woody yang terlalu berani. Mohon Kaisar memasukkan Woody ke penjara. Orang tua bodoh, otakmu isinya apa? Woody, kamu tidak tahu tata krama, mengeluarkan kata-kata kotor. Apa hukumannya? Aku tidak menghina leluhurmu sampai 18 generasi itu sudah baik. Pasukan berkuda kecil Utara Gurun saja sudah membuatmu takut. Kamu benar-benar pengecut. Aku ini khawatir akan negara dan rakyat, bukan seperti kamu yang tidak mengerti. Kaisar, saya menyarankan untuk parenting. Member Amerika sedikit emas perak dan bahan makanan untuk menjaga keamanan rakyat di Eura. Apakah kamu masih Perdana Menteri besar? Kata-kata seperti itu juga bisa kamu ucapkan. Kaisar pendiri negara besar kita berjuang seumur hidup. Menguasai wilayah yang luas sebelum dia naik tahta. Apakah dia juga harus berlutut dan membungkuk kepada orang Utara Gurun? Omong kosong. Kaisar pendiri memiliki visi yang jauh. Kekuatan yang besar, seperti kamu yang sehari-hari bermewah-mewahan anak boros tiba-tiba menang melawan Pangeran Salah. Sungguh konyol. Ayahku punya banyak jasa perang, sebagai anak aku mengusir musuh. Apa masalahnya? Kamu hanya bicara kosong. Bermacam-macam fitnah, apa niatmu? Kamu anak pemboros. Sudahlah, sudah saatnya masih di sini. Bicara hal yang tidak berguna. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan masalah pasukan berkuda. Yang mulia, pasukan berkuda dari Utara sangat kejam. Hamba menyarankan biarkan anak hamba yang memimpin pasukan. Pasti bisa membunuh banyak musuh. Di satu sisi ingin menekan saya, di sisi lain merekomendasikan anakmu. Ayahku baru saja meninggal, kamu ingin merebut kekuasaan militer. Saya khawatir tentang negara dan rakyat, hati seorang pria terhormat. Mengukur perut orang kecil. Saya adalah Jenderal Zenbei yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Memimpin pasukan adalah tugas saya. Yang Mulia, jangan percaya anak ini. Sejak lahir dia tidak punya prestasi. Tempat dia ditemukan hanya di rumah bordil dan kasino ayahnya. Masih menyelamatkannya dari penjara anak pemboros seperti ini. Bisa berperang di medan perang. Sungguh lelucon besar. Orang tua kamu tidak percaya padaku. Kamu keluar dan tanya siapa di dunia ini yang percaya padamu. Dan kalian sebelumnya tidak percaya aku bisa mengalahkan Utara. Bagaimana dengan salah kecil itu? Keberuntungan sekali. Apa yang bisa kamu banggakan? Baik, aku akan membuat janji militer. Jika pertempuran ini tidak berhasil, aku akan datang dengan kepalaku. Bagaimana? Kamu berani? Tidak berani orang tua.
Kamu pengecut hanya tahu menyerah pada orang utara. Pengecut. Tidak tahu kali ini bisa dapat berapa uang beli peralatan. Hancurkan apa itu pasukan berkuda utara. Woody Kaisar Wanita. Aku takut ketinggian. Aku juga takut ketinggian. Kaisar wanita ini sudah besar. Tolong kami. Ada untungnya? Ada banyak sekali ada barang antik. Ini bisa berharga berapa? Kamu buka harga. Buka 3 juta tidak berlebihan. Pemuda itu sangat baik hati. Itu tambah satu lagi. 40 juta aku dapat untung besar. Woody, apa yang kamu lakukan dengan perhiasan yang aku berikan? Aku. Dia kecanduan akting, jangan pedulikan dia. Ini nilainya. Berani-beraninya kau menghina aku penjaga. Bawa dia ke pintu tengah dan penggal kepalanya. Jangan dipenggal yang mulia, tenanglah. Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Yang mulia, bagaimana bisa kau juga ikut terlempar ke sini? Aku sebenarnya ingin kembali untuk membeli peralatan dan senjata melawan pasukan kavali utara dengan kehadiranmu. Rencana ini jadi kacau balau. Terlempar? Apa maksudmu? Tidak penting, intinya mulai sekarang. Kamu harus selalu mendengarkan aku jamin kamu bisa kembali dan tetap jadi kaisar, oke? Selamatkan kaisar. Yang mulia. Minggir, aku mau makan ini. Apa? Kaisar datang, kau berani bersikap tidak sopan? Gila, kebanyakan main peran ya? Kurang ajar, tidak tahu tata krama. Aku mau ini. Dan ini total berapa, Tael? Kami tidak menerima emas. Lalu bagaimana rakyatku mencari nafkah? Cukup scan saja. Scan? Apa itu? Ini dia scan-nya. Scan WeChat 12 yuan. Scan WeChat 12 yuan. Aku sudah scan. Nona, aku ajak kamu makan enak. Tuntun jalan, kau telah berjasa padaku. Ku berikan hadiah. Ayo coba ini. Apa ini? Hamburger, iya. Aku sejak kecil hidup mewah, makan makanan lezat, tapi belum pernah mencoba makanan selezat ini. Suka? Makanlah lebih banyak. Pemandangannya bagus, bolehkah aku memanggil koki istana untuk belajar di sini? Tidak masalah, cukup perintah yang mulia, ayo. Coba ini. Apalagi ini? Kok ada gelembungnya dan rasanya begitu manis, segar dan enak diminum, suka? Minumlah lebih banyak. Astaga, ini semua nyata ya? Ini berapa harganya? Cantik juga. Biar aku senang-senang dulu. Sudah bangun ya? Kamu? Kamu ini minarik pakai perhiasan emas dan perak. Kurang pintar ya jalan-jalan sambil pamer. Mau dirampok dan diperkosa ya? Berani sekali kamu berani menculik kaisar dinasti Daming. Awalnya kukira kamu mungkin gila, ternyata kamu memang benar-benar gila. Masih bilang kaisar dinasti Daming, dinasti Qing, sudah runtuh ratusan tahun lalu. Kamu mau apa? Apa? Kamu cantik sekali, Mas. Setelah dipakai biar kami senang-senang dulu, pergi sana, minggir. Berani menggigitku hari ini, akan kuperlihatkan apa itu pria sejati. Kamu lancang.
Woody, cepat selamatkan aku. Kamu siapa lagi? Berani mengganggu urusanku, pergi sana. Dengan kemampuanmu yang sedikit itu mau ganggu orangku? Kamu sebaiknya pulang, buang air kecil, dan lihat wajahmu di cermin. Kamu pahlawan penyelamat tidak semudah itu. Barang-barang di tubuh perempuan ini sangat berharga, pasti kami ambil. Benar, semuanya milik kami. Hanya dengan kalian? Jangan banyak bicara, serang. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Pergi. Hari ini akan kuperlihatkan apa itu pria sejati. Lancang, selamatkan aku. Yang mulia. Barang ini dimakan seperti ini. Ayo coba. Enak. Maaf Yang Mulia, hamba terlambat menyelamatkan hari ini. Hari ini berkatmu menyelamatkan aku. Ini di mana? Di sini. Adalah dunia lain. Aku di sini melihat banyak kendaraanmu. Kamu sering ke sini? Hamba sebenarnya orang dunia ini hanya saja terlempar ke dinasti Daming. Oh, begitu dunia ini. Aku merasa sangat menarik. Bisakah kamu mengajakku berkeliling? Berkeliling boleh saja. Hanya saja kamu sebaiknya mandi dulu. Selamatkan aku. Yang Mulia. Woody, kenapa airnya panas sekali? Aku bantu. Sekarang coba lagi. Woody, kamu benar-benar hebat. Kamu tahu segalanya. Di dunia kami itu hal sepele. Sudahlah, kamu mandi dulu, aku tunggu di luar. Woody, apakah kamu masih Jenderal Zenbei milikku? Tentu saja. Apakah kamu masih mendengarkan perintahku? Mendengar. Kalau begitu tinggallah temani aku mandi. Apa? Kamu ingin melawan perintahku. Aku tidak berani. Kalau begitu kamu tidak menyukaiku. Suka. Kalau begitu tinggallah. Yang Mulia suka dengan set ini. Woody, pakaian di dunia kalian sangat indah. Yang Mulia mencoba hari ini. Semuanya milikmu. Kamu benar-benar baik, katakanlah. Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Ingin jubah naga milikku? Ambillah. Terima kasih Yang Mulia, minum. Woody, dunia kalian sangat menarik. Aku tidak ingin pulang. Woody, kamu gantikan aku menjadi Kaisar Dinasti Daming, bagaimana? Yang Mulia, kamu terlalu banyak minum. Kita harus melakukan hal yang penting. Bos, kali ini bisa berapa? 2 terlalu sedikit dan kita semua harus hidup.
Barang-barang ini untukmu semuanya yang terbaik. Barangnya bagus tapi kalau dibilang langka. Tidak juga. Kurang ajar barang-barangku. Tidak hanya setiap barang langka tapi juga satu-satunya. Bagaimana bisa kamu berbicara sembarangan di sini? Barang-barangmu. Benar. Saudara, barang antik ini berharga. Kamu jual. Aku rasa kamu sudah cukup hidup. Semua tenang, kita duduk dan bicara pelan-pelan. Jangan marah. Bos, perkataanmu memang keterlaluan. Kamu tidak mau menjual ya barang antik hidup dari masa lalu ke masa kini paling berharga. Banyak orang berebut ingin membelinya. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah lama berbisnis, kamu bukan yang pertama kali melintasi waktu. Banyak tuan dan nyonya yang melintasi waktu, tapi kaisar baru pertama kali. Itu pun seorang kaisar wanita. Kalau begitu kamu pasti juga tahu perdagangan perempuan. Bisa dipenjara. Baiklah. Karena kamu sudah tahu, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Kedepannya saya tetap akan melakukannya, tapi kali ini, kamu harus menambah harganya. 2,5 miliar tidak bisa lebih. 2,5 miliar. BIMO kali ini pasti hancur. Woody, kamu benar-benar bisa tidak? Gampang. Yang mulia ini untukmu. Pakai seperti ini. Ayo. Yang mulia memberikannya padamu. Nona Ding, ini untukmu. Apa ini? Sunblock kamu sering di luar terkena angin dan matahari. Pasti berguna, ayo saya bantu mengoleskannya. Tidak perlu. Jangan sungkan dong. Woody, menurut laporan mata-mata pasukan berkuda BIMO, pasukan pendahulu sekitar 2.000. Kamu yakin bisa mengatasinya? Tentu saja bisa, tidak hanya tanpa mengorbankan satu prajurit pun, tetapi juga cepat selesai malam ini. Kita bisa tidur nyenyak. Kamu ngomong apa? Musuh sudah di depan mata. Saat ini tidak boleh lengah. Yang mulia menemani saya bukan karena khawatir ya. Bukan. Jenderal Wu, 2.000 pasukan berkuda akan segera tiba. Kamu masih sempat bicara begitu dengan Yang Mulia, nanti kalau Yang Mulia ada apa-apa bagaimana kamu bertanggung jawab? Tenang saja, selama saya ada kamu dan Yang Mulia. Pasti tidak akan apa-apa. Yang Mulia lihat. Apalagi ini? Ini teropong. Teropong dan telinga tajam hanya ada di dunia dewa, mana mungkin. Yang Mulia, pasukan berkuda BIMO sudah semua ditaklukkan. Kamu mau hadiah apa dari saya? Apa yang kamu mau saya berikan semua? Kamu mau Ding Baiying ya? Yang Mulia, karena pasukan kavaleri utara gurun sudah dihancurkan. Mari kita segera pulang. Baik. Tidak menyangka kepala ikan di camp Mongol ini. Rasanya persis seperti yang kurasakan saat kecil. Yang Mulia, peralatan makan yang kubawa ini. Apakah masih nyaman digunakan? Bagus, menarik. Yang Mulia, untuk merayakan kemenangan kita dalam pertempuran ini, mari kita bersulang bersama. Bersulanglah dengan berani. Bersulang apa? Ini hanya kata dalam bahasa asing, artinya bersulang, ayo bersulang. Anggur yang enak. Kaisar wanita besar lama tidak bertemu. Ku katakan pasukan kavaleri utara gurun. Bagaimana bisa begitu berani? Ternyata Raja Utara Gurun sendiri yang memimpin. Ternyata kamu salah tua ini. Kaisar wanita, bahan peledakmu sangat hebat, lihat. Wajah tuaku ini sampai meledak. Hari ini aku datang dengan niat baik untuk berdamai. Coba katakan niat baik apa? Kalian dari besar Ming cepat menyerah.
Pasukan Kavaleri Utara Gorengku mungkin akan mengampuni kalian. Kalau tidak saat pasukanku tiba, akan menghancurkan seluruh besar Ming. Pada saat itu, bukan hanya 10 kota, bahkan 100 kota. Aku akan tetap menaklukkannya kalau tahu diri. Cepat berlutut dan memohon ampun ikut aku pulang. Jadilah selir kecilku. Kukatakan raja bodoh ini otakmu meledak ya. Kurang ajar. Berani bicara seperti itu padaku. Aku mau bicara apa ya bicara apa. 2000 pasukan kavalerimu berapa yang tersisa setelah meledak? Kau sendiri yang tahu dan lihat wajahmu ini. Sepertinya baru kembali dari neraka. Pasukan utara gurunku, 1 lawan 100. Bantuan ada di dekat sini. Selama aku di sini berapapun bantuan bukan masalah. Kau sangat sombong. Dengan si sampah kecil ini kau pikir bisa melindungi kaisar wanitamu. Benar-benar mimpi di siang bolong. Coba saja kalau kau bisa menyentuh kaisar wanita. Sehelai rambut pun aku anggap kau hebat. Serang. Tidak mungkin kau ini sihir apa. Ini disebut sihir dewa, aku adalah dewa. Kaisar wanita, aku datang dengan niat baik untuk berdamai denganmu. Kamu malah menyulitkan, tidak berlebihankah? Di mana ada tanda-tanda perundingan darimu? Aku sarankan kamu ikut aku pulang dengan baik-baik. Aku akan menyayangimu dengan baik. Si tua cabul ngomong apa kau? Kamu bilang apa? Si tua cabul selalu bilang mau berunding. Tapi malah mau menculik kaisar perempuan kami, bukan si tua cabul apa. Aku ini sayang wanita. Sama-sama pria, apa yang kamu inginkan aku tidak tahukah? Salahkan kaisar perempuan kalian. Dia sendiri datang ke utara gurun kami. Hanya bertiga kalian. Sudah dikepung oleh kami. Kalian masih mau kabur. Benar-benar mimpi di siang bolong. Ini sihir apa? Bisa sehebat ini. Situasi sialan masih mau kabur. Pengawal Ding dengar Wudi menghancurkan pasukan berkuda utara gurun. Benar, aku menemani Yang Mulia ke perbatasan utara, dan melihatnya langsung. Kurasa kamu disuap Wudi. Di sini ngomong sembarangan untuknya. Masih jadi pengawal kaisar perempuan lebih baik diseret keluar. Dan dipenggal di gerbang tengah hari. Si tua brengsek, kamu suka membunuh ya, gampang-gampang mau. Diseret keluar dan dipenggal di gerbang tengah hari. Kamu datang kenapa? Tentu saja melihat bagaimana si pengacau ini mengaduk-aduk kotoran. Kamu ini si pemboros yang hanya bisa membual. Tidak punya ilmu bela diri, tidak punya kecerdasan, hanya bisa menyelinap di celana wanita. 1 orang mengalahkan 2000 orang kalau ini benar. Maka kamu pasti bersekongkol dengan utara gurun. Kalau Perdana Menteri tidak punya bukti lalu menuduh sembarangan, kayaknya tidak tepat ya. Yang Mulia Satu, orang Menggalan 2 ribu pasukan berkita. Pasti ada yang aneh, dia pasti dengan utara gurun. Ada hubungan gelap yang tidak bisa diungkap. Aku melihat langsung dia membunuh banyak musuh. Yang Mulia itu, dia bersekongkol dengan utara gurun. Berakting untuk Yang Mulia. Aku juga melihat langsung dia membunuh Raja Utara Gurun. Di wilayah utara gurun situasi memang kacau, dia pasti. Bersekongkol dengan pangeran mana? Si tua brengsek, kamu punya bukti tidak? Bukti periksa saja pasti jelas. Yang Mulia, hamba mohon untuk menyelidiki Wudi secara menyeluruh. Pemimpin di istana kalau berkhianat pada negara. Nanti kita bekerja sama dari dalam dan luar. Kerjasama dari dalam dan luar apa sih kamu? Kamu mau menyelidiki dengan jelas atau menuduh sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Wudi, kamu menghina pejabat istana dan Perdana Menteri. Sudah cukup belum kamu ini Perdana Menteri? Saya masih Jenderal Zhenbei. Kamu. Kalau ada bukti tunjukkan, kalau tidak tutup mulut. Ayah saya meninggal waktu itu, kamu datang begitu sekarang datang lagi. Bisa nggak ada yang baru? Yang Mulia, lihatkan. Wudi marah karena malu. Pasti ada yang aneh dalam hal ini. Kalau Perdana Menteri tidak punya bukti, hal ini tidak perlu dibahas lagi. Wudi maju dengar pengumuman. Kamu dengan kekuatan sendiri mengalahkan pasukan berkuda Beimo, membunuh Raja Beimo. Saya khusus mengangkatmu sebagai Jenderal Zheng Wo, memimpin seluruh pasukan negara. Hari ini akan diumumkan ke seluruh negeri. Terima kasih Yang Mulia. Hal memimpin seluruh pasukan negara. Jangan sembarangan Yang Mulia. Kalau Perdana Menteri tidak ada urusan, silakan mundur. Wudi, saya mengangkatmu sebagai Jenderal Zheng Wo. Kayaknya kamu tidak senang ya? Jenderal Zheng Wo atau Zhenbei sama saja buat saya. Kalau begitu kamu mau hadiah apa? Kamu ngapain? Saya dari perbatasan utara terus merindukanmu. Kamu ngomong apa sih? Kenapa tidak suka saya cium kamu? Di depan umum begini tidak pantas. Cinta pria wanita itu wajar. Jangan kaku begitu biar saya cium lagi.
Sekali-kali tidak mau saya ciumnya. Kalau begitu saya cium orang lain. Jenderal Wu, jangan-jangan Wudi. Hadiah yang kamu mau itu Ding Baying kan? Yang mulia memang paham saya. Baik, saya akan memberikan Ding Baying padamu. Terima kasih yang mulia. Jangan-jangan, Baying, kamu tidak suka Jenderal Wu ya? suka sih suka. Kalau begitu sudah diputuskan semuanya saya yang atur. Pria memang tidak ada yang baik, sudah punya satu. Masih mau yang lain, suka saya, tapi di satu sisi kamu juga bersikap seperti itu pada Baying. Kamu cemburu ya? Bagaimana kamu bisa masuk? Selirku sedang bertugas di istana. Tentu saja aku bisa masuk kapan saja. Lalu kenapa kamu tidak menemaninya dan malah datang ke sini? Bukankah posisi istri utama masih kosong? Jangan main-main. Tidak main-main membuat istriku senang. Adalah hal yang paling serius. Aku di sini memang ada hal yang lebih serius untuk dibahas denganmu. Apa yang membuat istriku khawatir? Belakangan ini ninja dari timur berkeliaran dengan bebas di kota kita. Mereka telah membunuh banyak prajuritku. Apakah kamu punya cara? Aku bisa mengalahkan mereka. Kamu bahkan tidak mengenal mereka tapi begitu percaya diri. Kamu tahu, Jika benar kamu bisa mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah. ayahku adalah jenderal penjaga negara. Ini bisa dibilang melanjutkan pekerjaan ayah. Sebenarnya aku tidak tertarik pada kekuasaan dan semacamnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu cari mati. Sakit. Sebenarnya aku tahu. Kamu juga punya perasaan padaku. Jika kali ini kamu bisa mengalahkan mereka, aku bisa mempertimbangkan. Berarti masih ada kesempatan. Kali ini kamu pasti akan kembali ke duniamu untuk mengambil perlengkapan ya. Aku juga ingin ikut. Ia membawamu juga tidak masalah. Tapi apakah ada hadiahnya? Sudah siap. Wudi. Wudi yang berani. Ini apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali lagi? Bukan kenapa aku di sini. Aku mana tahu. Kebetulan kamu di sini, aku punya barang untuk dijual padamu. Perdana Menteri Li, apakah Wudi ini tahu kekuatan ninja dari timur? Wudi itu sakit jiwa, apa kekuatannya? Berani menantang ninja dari timur. Kamu bilang apakah dia akan memikirkan cara curang lagi? Seperti Pangeran Salah yang datang menantang, bukankah dia juga berhasil mengusirnya? Waktu itu dia hanya beruntung. Kali ini ninja dari timur jauh lebih ganas daripada Pangeran Salah. Mereka Ali dalam tanah dan pedang. Wudi kali ini pasti mati. Aku percaya Jenderal Wu pasti akan menang. Dia selalu orang yang menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah suamimu. Kamu pasti membelanya ya, Putri Siang-Siang. Kamu benar-benar disayangkan seperti dia ini. Pahlawan yang luar biasa. Kamu tidak mau yang tidak bisa apa-apa. Anak pemabuk pengawal Ding. Saya menyarankan kamu untuk berhati-hati setelah hari ini. Bisa jadi kamu menjadi janda yang belum menikah. Maka kamu masih seorang wanita yang belum menikah dan dibuang. Wudi, jangan terlalu berlebihan. Mulutmu selalu menyebut wanita yang dibuang. Menyebutmu wanita yang dibuang masih sopan. Kamu dan Liu Rushi, si bunga kota itu ada hubungan. Mungkin kamu juga seorang wanita jalang. Kamu? Wudi, saya akan melihat hari ini bagaimana kamu mati di tangan ninja Dongwo. Dia saja. Wajahnya seperti beruang. Saya dengar beberapa hari lalu. Di dalam negeri Daming dia bertarung dengan tenang. Saya pikir dia adalah seorang pria tampan, yang hampir setara dengan saya. Sungguh tidak tahu malu. Wajah putih kecil setiap hari menipu makan dan minum. Suami saya sekarang sudah berbeda dengan dulu. Sebut suami terus, jijik. Saya beritahu kamu. Ninja Dongwo ini sangat hebat, tidak akan memberi ampun. Jangan-jangan kamu melihat saya baru-baru ini bersinar terang. Sedikit menyesal begini. Saya kasih kamu kesempatan. Kamu hanya perlu berlutut dan membungkuk kepada saya. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai pelayan kamar. Wudi, kamu tunggu saja. Sekarang kamu sangat sombong. Nanti matinya akan sangat buruk. Anak kecil, siapa kamu? Saya adalah dewa di dunia ini. Jenderal Besar Wudi yang melindungi negara hari ini. Khusus datang untuk mengambil kepalamu. Bicara besar hanya dengan kamu. Terlihat seperti ayam lemah. Jangan banyak bicara. Beberapa hari lalu, prajurit Daming itu, apakah kamu yang membunuhnya? Beberapa prajurit saja, saya akan membunuh semua orang Daming. Semua orang yang belajar bela diri saat itu.
Pria daming bukanlah pria lagi. Wanita juga milik Dongwo saya bahkan. Kaisar wanita tercantik di dunia juga. Mainan keluarga kerajaan Dongwo. Lihat hari ini bagaimana saya membunuhmu. Seorang hantu kuno. Bela diri setinggi apapun tidak ada gunanya. Lihat hari ini bagaimana saya menghajar kamu. Anak kecil, bagaimana kamu tahu di mana saya berada? Saya punya cara saya sendiri. Ilmu tanahku berjalan di seluruh dunia. Takkan kau rusakkan? Masih berjalan di seluruh dunia hari ini, aku akan membuatmu tak bisa bersembunyi. Bocah sialan, sihir apa yang kau gunakan? Ini bukan sihir, ini ilmu dewa. Hari ini aku akan membalas dendam untuk jenderal besar kami. Aku akan memenggal kepalamu, mencabut matamu, memotong dagingmu, memberikannya kepada anjing. Kau bisa mencoba, lihat apakah kau bisa mendekat. Perdana Menteri Wudi ini hanya bisa membual. Saat dia mati, siapa yang bisa mengalahkan ninja dari timur ini? Dia sudah terluka, nanti kita bisa menyuruh orang membunuhnya. Perdana Menteri. Tidak apa negara kita penedengan orang berbeda. Ninja dari timur ini bukan apa-apa, jangan takut. Aku akan pergi membunuhnya. Semoga saja. Seumur hidupku aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Hari ini aku akan memperlihatkannya padamu. Berani berbuat onar di negara besar kami. Wudi, kau bisa menghancurkan ilmu tanah ini dan langsung menaklukkan ninja dari timur ini. Hebat. Yang mulia, ini sihir, kalau tidak. Aku akan dianggap berkhianat lagi, bukan? Anak sialan, senjata apa yang kau gunakan? Menang dengan cara tidak terhormat, jika tersebar. Akan merusak reputasi negara kita. Aku benar-benar membunuhnya dengan pedang. Bukan kau orang tua brengsek, kau merebut pujian dan banyak bicara. Apa yang kau lakukan? Mungkin kau juga harus turun menemani samurai dari timur itu. Kau jangan sembarangan. Sekarang kau tahu takut. Suamiku, kau benar-benar hebat. Pulang nanti aku akan memberimu hadiah. Wudi, kau berjasa mengalahkan ninja dari timur. Aku akan memberimu hadiah Yang besar. mulia, jangan terlalu memanjakan anak ini. Lian, kau picik dan buta. Apakah aku harus sama seperti kau? Salah, kenapa kau datang? Seharusnya kau sedang berkabung untuk salah tua itu. Hari ini aku datang untuk mengunjungi kuburanmu. Aku bilang juga baru saja selesai dengan utara, bajak laut timur sudah muncul. Ternyata ini ulah kalian. Wudi, kau telah membunuh ayahku. Hari ini kita akan berakhir sama-sama. Ayo mati bareng-bareng aja. Nama besar gue kayak benteng, lu pikir bisa nembus? Pangeran, salah gue dengar setelah lu balik ke negara paman lu. Langsung rebut kekuasaan, kayaknya bener tuh. Diam lu, nama besar kalian pada licik semua. Wudi, dasar bajingan kurang ajar. Sampai-sampai pakai sihir kotor gini. Gue rela mati buat bikin lu ikut mati bareng bapak gue. Anak kurang ajar, gue kasih lu hidup, lu malah ngelunjak ya. Serang. Jangan gerak. Pangeran, salah lu udah berkali-kali. Mau jahat sama nama besar gue, dosa lu gak bisa dimaafin. Jenderal Wu, bunuh dia. Jangan, Yang Mulia. Kenapa enggak? Yang Mulia pernah dengar cerita Zhuge Liang 7 kali nangkep Meng Huo. 7 kali nangkep, 7 kali lepasin. Kalau sekarang bunuh dia, utara bakal kacau balau makin parah. Jenderal Wu bener juga omongannya. Salah, hari ini gue nggak bunuh lu, tapi gue harap lu nggak musuhan sama nama besar lagi. Kalau lu masih bandel, ingat baik-baik, selama gue masih ada, lu nggak bakal pernah berhasil. Perdana Menteri, uang lu kayaknya kurang tuh. Gimana kalau nambahin dikit? 50.000, 100.000 gue, nggak nolak 100-200.000. Gue juga nggak nolak. Berani-beraninya lu memeras gue selama ini, gue udah kasih lu berapa banyak. Malah minta uang lagi. Perdana Menteri, lu ngomong gitu nggak bener deh. Gue selama ini bantu lu latih tentara, banyak prajurit mati. Tunang dulu uangnya. Gue bisa kasih bantu gue ngelakuin sesuatu. Anak gue sama Wudi balapan kuda sampai kecapean. Sakit nggak bisa bangun.
Oke deh uangnya. Kalau udah beres uang langsung masuk. Nggak masalah. Putri Liu si juara bunga nomor 1 di Zongyuan tiba-tiba datang. Gue bener-bener kaget dan terhormat. Jenderal Wu masih kesel sama masalah kemarin Yarushi. Gak berani, gue gak berani. Kesel sama cewek kayak lu. Di mata Jenderal Wu gue ini, cewek kayak gimana sih? Ngomong doang berani-beraninya. Ngefitnah pakai nama baik sendiri bener-bener nekat ya. Jenderal Wu kali ini gue benar-benar nekat. Tidak berani katakan saja. Hari ini siapa yang mengirimmu? Jenderal Wu sekarang berbeda dengan dulu. Kalau aku berniat jahat padamu bukankah itu bunuh diri? Sepertinya ada benarnya juga datang hari ini. Ada keperluan apa? Aku hanya ingin melayani jenderal dengan baik. Aku sudah punya selir. Aku tidak mengincar posisi istri utama. Hanya ingin mengikuti Jenderal Wu, tidak keberatan apapun. Kalau begitu tidak apa-apa juga. Tapi kamu benar-benar bersih. Tinggal di tempat seperti ini selama bertahun-tahun. Suamiku kalau tidak percaya, bisa memeriksanya sendiri. Kamu tadi memanggilku apa? Suamiku, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Tidak mengikutiku, mau ikut siapa lagi? Suamiku, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kelargali secara diam-diam menimbun pasukan sebagian catatan keuangan. Lewat aku. Boleh juga kamu sendiri adalah bagian dari penimbunan pasukan. Berani memberitahuku. Jadi aku ingin mencari tempat berlindung yang sangat kuat. Malam sudah larut, jangan sampai kedinginan. Baginda masih khawatir tentang masalah Gunung Macan. Masalah ini memang serius. Perampok Gunung Macan memang serius. Aku sudah beberapa kali mengirim pasukan tapi sia-sia. Baginda sudah tahu sejak awal. Aku hanya menebak saja. Hanya berdasarkan catatan Liu Rushi tidak bisa menghukumnya. Kalau dalangnya benar-benar dia. Ini akan sulit. Apa susahnya? Hanya beberapa ribu perampok saja. Aku bisa dengan mudah mengatasinya. Benarkah? Jangan lupa aku sendiri bisa mengalahkan 2000 pasukan berkuda dari utara. Orang utara memang ganas tapi perampok licik. Pertempuran antara dua pasukan medannya rumit. Gunung Macan mudah dipertahankan, sulit diserang. Sangat merepotkan. Masalah yang merepotkan ini juga harus diselesaikan, bukan? Benar, biarkan aku berpikir. Bagaimana sebaiknya? Perampok Gunung Macan semakin merajalela. Berani sekali menculik adik perempuanku. Baginda perampok dari Gunung Menghu ini berani mengancam untuk menjadikan Putri Siang-Siang sebagai istri mereka. Hal ini tidak boleh sampai terdengar oleh rakyat. Ini menyangkut martabat kerajaan. Justru karena menyangkut martabat kerajaan, aku secara diam-diam memanggilmu. Apakah kau punya cara? Hamba tidak berbakat, tapi sangat khawatir tentang Putri Siang-Siang. Hamba sangat cemas. Hamba bersedia mengirim putraku untuk bertempur. Berapa banyak pasukan yang dibutuhkan? 30.000. Hanya beberapa ribu perampok, kau minta 30.000 pasukan. Putraku meminta 30.000 pasukan karena ada alasannya. Memberantas perampok bukan hanya tentang membasmi mereka. Itu untuk mencegah mereka menjadi semakin ganas dan merugikan rakyat. Untuk beberapa ribu perampok saja. Kau mau mengerahkan 30.000 pasukan Perdana Menteri, bukankah ini terbalik, Baginda? Hamba bersedia memimpin pasukan untuk memberantas perampok. Wudi, berapa banyak pasukan yang kau butuhkan? Tidak perlu puluhan ribu, 2 orang saja cukup. Omong kosong, Wudi. Kau anak yang tidak berguna, apakah kau ingin membunuh Putri Siang-Siang? Berani bilang hanya 2 orang akan memberantas perampok. Kau bukan pergi untuk mati tapi untuk kabur. Perdana Menteri, apakah kau ingin dipermalukan lagi? Sebelumnya kau pikir, apa yang tidak bisa kulakukan semuanya telah kulakukan. Hanya kebetulan saja. Dan mengandalkan kekuasaan Baginda. Menyelamatkan Putri Siang-Siang bukan hal sepele. Ini menyangkut martabat kerajaan dan keamanan rakyat. Wudi, anak yang tidak berguna ini, berani bilang hanya akan membawa 2 orang untuk memberantas perampok. Jelas-jelas menjerumuskan Putri Siang-Siang dan martabat kerajaan. Kei dalam bahaya. Sudahlah, orang tua kau yang selalu bicara tentang moral. Kau tidak merasa jijik, aku merasa jijik. Bukankah kau hanya ingin melihatku dipermalukan? Mari kita bertaruh lagi hari ini. Jika aku kalah, aku akan menerima hukumanmu. Tapi jika Perdana Menteri kalah,
Jika Perdana Menteri kalah bagaimana kalau kau berlari telanjang di jalanan satu putaran? Kurang ajar. Perdana Menteri tidak berani. Baik, aku bertaruh. Jika kau kalah, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di tembok kota selama 3 hari. Jika kau kalah, aku akan menelanjangimu, digantung di tembok kota dan dijemur selama 3 hari. Baik, sepakat. Kamu tunggu saja, sampai kembali nanti jadi kerupuk manusia. Wahai Perdana Menteri, daripada buang-buang waktu di sini, mending pulang aja latihan lari, siapa tahu nanti bisa lari lebih cepat. Mending kamu pikir-pikir dulu, setelah diturunkan jadi rakyat biasa. Gimana caranya minta-minta yang mulia? Hamba mohon diri. Ternyata orang dalam di istana yang bekerja sama dengan perampok itu adalah Perdana Menteri Li, seperti yang dikatakan Liu Rushi. Siang-siang diculik di taman kerajaan. Kalau bukan karena ada orang dalam, mana mungkin para perampok itu bisa masuk ke taman kerajaan yang dijaga ketat. Jadi perampok ini harus diberantas. Kasih aku barang antik lagi dong. Mau beli senjata lagi nih? Ini ambil aja dari harta karun negara. Pilih sesukamu. Terima kasih istriku sang ratu. Suamiku, aku sudah sampai. Ke dalam lagi, bukan kiri-kiri-kiri. Itu nanti saat ranjau ini meledak. Segera selamatkan siang-siang. Suamiku, bongkahan besi ini benar-benar sehebat itu ya? Bisa mengatasi para perompak itu? Tidak masalah. Suamimu ini tak pernah kalah perang. Kamu istirahat dulu aja di sana, makan buah, nanti para perampok ini akan menyerah dengan sendirinya. Aku lihat kamu seperti babi. Bukan tua bangka kita ini sekarang teman seperjuangan. Kok malah menghina, itu pun dengan kata-kata kasar. Kasar untuk orang sepertimu memang harus kasar. Kamu ini bukan orang baik. Perdana Menteri Li, kamu juga bukan orang baik. Aku lebih baik darimu, aku beritahu ya Wudi. Hormatilah aku ini kan. Perdana Menteri negara, bukan orang sepertimu yang bisa menghina. Jangan kira kamu ini jenderal penjaga negara. Setiap kali menang dengan cara curang. Kamu ini lebih buruk dari para perampok. Mereka itu berani bertempur dan membunuh. Kamu ini cuma penakut, tunggu saja. Nanti mereka datang bikin kamu ngompol. Aku ngompol, kamu udah pakai popok belum? Popok itu apa? Gak ngerti apa-apa. Basa-basi aja. Suamiku, mereka sudah sampai. Uangnya bawa nggak? Aku mau lihat dulu dia masih perawan gak? Mati ya mati aja. Maksudnya apa sih? Masih ada tanda perawan gak? Wudi, kamu ini. Manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kamu nggak punya malu, Wudi, bajingan. Penjahat sampah, brengsek binatang. Kamu bajingan licik, nggak punya malu. Kamu cacing di selokan. Emangnya kamu mau jadi istri kepala desa? Ya aku kan mau nolongin kamu. Hus. Kamu cuma mau ngeledekin aku, kakakku dikasih. Minuman apa sih sama kamu? Diam deh, giliran kamu bayar. Uang gak ada. APA. Wudi, aku kan masih putri. Kamu nggak ada harganya, aku juga nggak ada harganya ya. Kamu penjahat balas dendam. Aku kasih kesempatan terakhir, suruh anak buah kamu letakkan senjata, menyerah. Kalian berhak untuk diam tentu saja. Semua yang kalian katakan akan jadi bukti di pengadilan. Kamu gila ya si brengsek. Orang gila atau bodoh kaisar wanita. Ngirim orang kayak gini daming hancur. Mereka cuma mau kita menyerah. Dia mikir apa sih ini siang-siang, jangan takut. Aku mau nolongin kamu, aku punya uang. Aku bayar kalian. Li Chengxiang memang berwibawa ya, ayo. Serahkan putri siang-siang ke Li Chengxiang. Jangan takut siang-siang, aku pasti bawa kamu pulang. Li Chengxiang, kamu memang baik. Aku tahu kamu pasti datang nolongin aku. Jangan pura-pura kalian ketahuan. Maksudnya apa? Pertama kali ketemu kok mereka tahu. Ini Li Chengxiang. Ada nggak, aku nggak bilang, kamu salah dengar. Uangnya belum dibayar kok kamu udah lepasin orangnya. Li Chengxiang jagoan. Berkuasa di istana. Kita nggak ada apa-apanya. Kamu. Orang sakti ini kena pukul aku sekali, apa aku sakti super ya? Kenapa kamu bisa senaknya memukul orang, teman-teman? Serang mereka.
Putri, siang-siang aku datang untuk menyelamatkanmu. Tendangan ini untuk rakyat sekitar tendangan ini. Untuk kalian yang menculik siang-siang tendangan terakhir ini. Kalian menghina jenderal ini. Kamu ngapain? Aku masih punya 3.000 saudara di gunung. 3.000 saudara bagus. Hari ini aku akan bantu membereskan Baiying. Ngapain? Jangan gerak, jangan gerak. Serang. Pahlawan muda, ampun ini. Bukan aku yang melakukannya itu, si bajingan dia. Dia punya buku catatan, aku akan ambilkan untukmu. Kamu suruh ikat aku. Akiraku. Sudah cukup, orangnya sudah pingsan, jangan berlebihan. Aku tidak mau kamu ikut campur. Tidak mau aku ikut campur pun aku harus ikut campur, kamu kan seorang putri. Aku ikut aku pulang. Tunggu aku. Woody berhasil memberantas perampok. Gunung Harimau hancur total. Woody sejak kecil sangat tidak mampu. Bagaimana bisa memiliki kemampuan seperti ini? Yang mulia, hamba berani bertanya. Apakah Anda diam-diam membantu? Tidak. Bagaimana mungkin tanpa bantuan diam-diam Anda? Si pemboros ini, hanya dengan 3 orang bisa memberantas perampok. Tuhan menganugerahkan bakat besar kepada kita. Tidak, pasti kamu menggunakan sihir jahat. Atau kamu bersekongkol dengan perampok. Pencuri, teriak maling si tua bangka. Perampok ini pasti orang kamu. Omong kosong. Saya sudah lama menjadi pejabat di istana. Saya adalah pilar utama di istana. Mengapa saya harus bersekongkol dengan perampok? Berani kamu bersumpah di hadapan Tuhan. Tentu saja saya berani, tapi kamu, Woody. Kamu di sini tanpa bukti, senaknya bicara. Kamu tahu apa hukuman untuk memfitnah pejabat istana? Sudah kapan lagi kamu masih berani membela diri? Yang mulia, hamba setia kepada negara. Tidak ada niat untuk memberontak. Perdana Menteri penculikan ini adalah ide kamu, Lian. Kamu ingin anakmu menikahi putri siang-siang pertama, kamu merencanakan penculikannya, lalu menyelamatkannya. Nanti kita sebarkan kabar bahwa dia dipermalukan, para bangsawan akan menjauhinya. Lalu anakmu berpura-pura tidak menolaknya. Tidak masuk akal. Yang mulia, jangan dengarkan dia. Woody, kau memanfaatkan ini untuk balas dendam padaku. Panggil pengawal, bawa si pemboros ini. Keluarkan dan pancung di gerbang siang. Lian, kau berani sekali. Aku tidak tahu sekarang ini kerajaan. Apakah sudah di bawah kendali Perdana Menteri Li? Hamba tidak berani, hamba takut mengotori telinga yang mulia. Dan mengotori mata yang mulia. Woody, kau bilang Perdana Menteri Li bersekongkol dengan perompak. Apa kau punya bukti? Aku punya bukti. Ini catatan pengeluaran kediaman Perdana Menteri dengan para perompak selama ini. Merekrut tentara, melatih pasukan baru, semua itu adalah ide Perdana Menteri Li, bukan? Kau berbohong. Kau si tua bangka berani berbuat, tapi tidak berani mengakui pengecut. Kau gila ya. Kau yang menipuku ke taman kerajaan. Kau yang menyuruhku pergi sendirian. Baru masuk aku langsung ditangkap. Omong kosong, semua omong kosong. Tulisan ini punyamu, kan aku mengenalinya. Tidak menyangka aku masih menyimpan bukti. Perdana Menteri Li, kau mau memberontak. Perdana Menteri Li makan saja tidak ada gunanya. Yang mulia punya catatan keuangan cukup untuk menghukum 9 generasimu. Yang mulia. Hamba bersalah, yang mulia. Hamba tua ini sudah pikun. Mohon yang mulia berbelas kasihan. Hamba tua ini bersalah. Hamba bersalah, yang mulia. Hamba pamit dulu, tidak ingin ikut berakting dengan si tua ini. Woody, tetap di sini, jangan menangis. Di istana ini kau menangis tidak pantas. Lian, aku ingat keluarga Li.
Telah membantu dinasti ini selama bertahun-tahun, aku turunkan kau ke rakyat biasa. Sisanya tidak akan kuperiksa. Harap kau bisa berbuat baik. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Perdana Menteri Li, dulu kita sudah sepakat. Lari telanjang di jalanan kau tidak lupakan. Ini bukan Perdana Menteri telanjang dada lari di sini. Lucu sekali. Pergi sana. Bagus si pemboros ini. Membuat saya sang Perdana Menteri berlari telanjang, dasar bajingan. Apa yang kamu lakukan sebagai Perdana Menteri kerajaan? Berpakaian tidak rapi berlari telanjang di depan umum. Menurut hukum Daming harus dikebiri. Tolong pahlawan, tolong. Pangeran salah, ini aku. Perdana Menteri. Sang Ratu memperlakukanmu seperti ini sungguh menyedihkan. Bagaimana kalau ikut aku ke utara? Aku janji akan memberimu pelayan cantik emas permata. Memberimu kemewahan yang tak terhingga nanti. Kita berdua bisa bekerja sama. Menguasai Daming bersama. Kamu akan menjadi Raja Daming. Terima kasih Pangeran Salah. Aku ingin mengadakan acara berburu di Gunung Macan untuk mempererat hubungan para menteri istana. Bagaimana pendapatmu? Paduka bijaksana. Kita bisa pergi berburu di Gunung Macan. Semua karena jasa kamu memberantas perampok. Aku akan memberimu hadiah. Bicara soal hadiah. Mungkin kita bisa melakukannya di sini. Utusan dari utara tiba. Lian tiba-tiba jadi orang barbar. Main peran ya kamu. Ratu, sekarang aku adalah utusan dari negara utara kami. Telah menyiapkan 100.000 pasukan berkuda untuk menyerang ibu kota Daming. Ganti baju saja sudah bisa ngomong besar. Kamu berani memukulku. Aku memang memukulmu. Ratu, dia berani tidak menghormatiku. Aku perintahkan kamu untuk membunuhnya. Bagaimana kalau aku tidak membunuhnya? Kamu merusak hubungan kedua negara. Menyerangku berarti menyerang negara utara. Sudah berapa kali dirusak, masih kurang sekali ini. Kamu mengingatkanku dulu, kamu yang menggunakan siasat. Meledakkan dan membunuh kaisar, salah kami Ratu. Aku sebagai utusan negara utara, memerintahkan kamu untuk membunuhnya. Urusanku. Kapan kamu berhak ikut campur? Merusak hubungan kedua negara, pasukan berkuda utara akan menghancurkan ibu kota Daming. Kamu pengkhianat negara, apa yang bisa kamu lakukan? Sungguh berani sekali kaisar wanita. Apakah kamu tidak akan Tidak mungkin. Wudi telah berjasa besar untuk Daming. Dia adalah pahlawan Daming. Lian, aku bisa memaafkan atas kelancangan Wudi tadi dengan memberikanmu emas permata, wanita cantik dan pengawal. Emas permata aku sudah punya banyak. Wanita cantik ada satu yang aku suka, yaitu yang mulia. Kurang ajar. Kamu si tua mesum gila ya? Berani tidak hormat pada yang mulia. Sejak kamu menurunkanku menjadi rakyat biasa, aku sudah bukan lagi orang Daming. Aku punya kedudukan tinggi di Beimo. Kenapa aku tidak boleh menyukai kaisar wanita? Aku hanya ingin kaisar wanita menjadi budakku. Kalau begitu aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Apa yang kamu lakukan? Apa-apa, maafkan aku. Ayo katakan sekali lagi. Tidak berani, tidak berani. Kakiku patah Wudi. Kamu berani memukulku, memukul utusan Beimo. Aku punya 100.000 pasukan berkuda, aku akan membunuhmu, tunggu saja. 100.000 pasukan berkuda. Kamu pikir aku akan peduli? Wudi, kamu telah membuat masalah besar. Pasukan berkuda Beimo sangat kejam. Dimanapun mereka lewat seperti belalang yang merusak. Terakhir kali 2.000 orang saja sudah membuatku pusing. Kali ini 100.000. Barusan si anjing itu hampir saja menginjak kepalamu. Sebagai pria aku bisa menahan. Tapi apakah kamu memikirkan akibatnya? Akibatnya jangan dipikir dulu, katakan saja apakah kamu puas tadi. Puas sih, puas, tapi dengan begini. Kita juga sudah benar-benar bermusuhan dengan Beimo. Jika kamu hanya terburu-buru karena aku bisa mencari cara untuk menyelesaikannya. Tapi Lian itu. Tidak apa-apa, aku punya cara. Benarkah?
Apakah kamu akan kembali ke duniamu untuk membeli senjata? Yang mulia, aku butuh uang. Banyak sekali uang. Baik, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Dengan seluruh kekuatan negara. Bagus Yang Mulia, memang pahlawan wanita. Tidak memperhatikan hal-hal kecil. Minum satu. Woody, kali ini aku juga ingin pulang bersamamu untuk melihat lagi. Tidak bisa Baginda, sekarang hanya aku yang bisa kembali ke masa lalu, kamu tidak bisa. Tapi Woody, Kamu membuatku sangat takut. Semenakutkan itu. Kamu bilang, Maaf membuatmu kaget. jangan bicara ini dulu. Ini harganya berapa? Kamu ini sebenarnya punya berapa banyak barang bagus? Kamu bilang saja harganya berapa. Tidak berharga. Nilai ini tidak bisa diukur. Ini bisa membeli semua yang kamu inginkan. "100.000 pasukan berkuda dari utara sudah siap. Setelah perang dimulai kalian akan dalam bahaya besar. Dan aku. Bagaimana mau bilang aku akan menjadi penjahat sepanjang masa? Woody, kamu anak boros. Habiskan banyak uang untuk membeli tumpukan besi tua selain menipu. Bisa apa lagi? Jangan bilang kamu buta, barang-barangku ini adalah pasukan berkuda yang sebenarnya. Omong kosong kaisar wanita, kamu ditipu. Juga membeli sampah ini hanya bisa dipajang. Untuk menakut-nakuti orang saja. Kamu si tua bangka sebelumnya tidak pernah berpikir kamu begitu jahat. Woody, jangan pikir, karena sudah beberapa kali berjasa. Bisa tidak memperhatikan keselamatan, Baginda, keselamatan negara. Kalian ini benar-benar belum pernah melihat dunia. Jangan sok-sokan di sini. Yang kamu beli adalah besi mentah yang sangat berat, bisa dipakai baru. Aneh, menurutku kamu jelas ingin membahayakan Baginda. Tua bangka, hari ini wajahmu juga akan dibanting. Baginda, 100.000 pasukan berkuda dari utara. Segera sampai ke negara kita dalam bahaya. Bicara dengan kalian benar-benar melelahkan. Baing. Suami. Manis tidak? Tidak semanis kamu. Sungguh tidak tahu malu, musuh sudah di depan mata. Masih main perempuan. 100.000 pasukan berkuda sudah berangkat, kamu masih bersenang-senang di sini. Jangan panik, asalkan mereka berani datang hari ini, aku akan membuat mereka mati tanpa kuburan. Kamu anak durhaka yang hanya bisa merusak. Tunggu saja, sampai 100.000 pasukan kavaleri saya datang, pasti kamu akan ketakutan. Ngomong-ngomong, mereka benar-benar datang ya? Bohong, 100.000 pasukan kavaleri saya sendiri, tidak tahu mereka datang. Kamu lihat sendiri. Ini kok ada orang di dalam sini. Ini pasti sihir. Kamu kurang pengetahuan, ya, ini namanya teleskop. Bisa membuatmu melihat benda yang sangat jauh. Woody, kemampuanmu dalam berbicara lumayan hebat ya, kamu bawa besi-besi besar itu, tapi lama-lama tidak bergerak. Apakah tidak bisa bergerak masih berhayal? Melawan 100.000 pasukan kavaleri saya ini lucu sekali. Jangan buru-buru, biarkan mereka mendekat sedikit lagi. Hari ini akan saya tunjukkan padamu apa itu yang disebut pasukan kavaleri yang tangguh. Paduka, Yao Ling pasukan kavaleri Dar Udra akan segera tiba. Harus segera mengatasi masalah ini, Paduka. Serangan Dar Udra pasti akan menjadi bengkena bagi kerajaan kita. Sekarang takut ya, mohon maafkan saya, Duta Besar. Maaf bisa, tapi kamu harus membantu saya melakukan sesuatu. Duta Besar, silakan perintahkan, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika harus menghadapi bahaya, tidak perlu menghadapi bahaya kamu. Perintahkan untuk membunuh anak ini. Apa? Saya bilang perintahkan untuk membunuhnya. Saya tidak mengizinkan. Saya juga tidak mengizinkan, kakak saya juga tidak mengizinkan. Kalian para budak tunggu saja sampai pasukan saya masuk. Kalian semua akan menjadi milik saya. Lian, jangan terlalu berlebihan. Saya akan mengganggu kamu kaisar wanita. Pelayan cantik harta karun. Kota-kota kerajaan sinyunya harus saya miliki tidak boleh kurang sarapan. Kalian tidak hanya harus memberikan harta karun, tetapi juga menyerahkan kota. Kamu anak durhaka yang tidak bisa dibantu. Kamu siapa sih berani-beraninya menginjak kepala saya? Orang tua ini adalah kerajaan. Kerajaan, meskipun kerajaan telah menyinggung saya juga bisa. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil, saya bisa memberikan sedikit muka pada kerajaanmu. Coba katakan bagaimana caranya memberikan muka. Pelayan cantik saya hanya ingin dia menjadi cantik, tidak menjadi pelayan. Saya bilang kamu benar-benar sembuh dari luka lalu, lupa sakit saat ini. Masih bisa ngomong di sini. Kamu tidak mengerti situasi ya, sekarang saya yang di atas.
Kamu yang di bawah saya menyuruhmu mati, kamu harus mati. Siapa yang tidak mengerti situasi kamu yang hanya ingat makan? Tidak ingat dipukul dasar anjing, percaya tidak, saya akan menghancurkanmu. Woody, kamu gila ya, berani-beraninya memperlakukan duta besar utara seperti ini. Kamu ingin menghancurkan negara kita dan membuat keluarga kita menderita. Kamu yang bertindak semaumu ini, berniat menyeret seluruh nama besar kita untuk mati bersamamu. Kalian benar-benar lemah, suka sekali menjadi budak yang menjilat. Yang mulia, segera eksekusi pengkhianat ini. Nasib Negara Diperturan Mohan segera putuskan. Kalian sekalian sampah. Woody, pasukan berkuda utara melintasi dunia. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Pasukan berkuda utara tidak ada apa-apanya, inilah pasukan berkuda sejati yang pemberani. Kamu berani menendang kakiku. Yaitu yang kutendang. Jangan tendang. Kamu tua bangka. Orang-orangku datang, kamu selesai. Bunuh kamu, bunuh kamu. Maharani, kamu yang memaksaku. Di matamu hanya ada Woody dan keluarga Wu, di mana kamu menempatkan keluarga Li. Lian, ternyata kamu sudah lama berniat memberontak. Bukan hanya memberontak. Kematian Wu Chen. Juga aku yang mengatur. Dulu aku sengaja memerintahkan untuk tidak menyelamatkan. Membuat Jenderal Wu Chen terjebak. Dan dipenggal sampai mati. Kupikir aku bisa mengendalikan segalanya di nama besar. Ternyata muncul kamu si pembuat onar. Lian, ternyata benar kamu. Lapor 10000 pasukan berkuda masih 4 km lagi. Pasukan berkuda utara masih 2 km. Woody. Yang mulia, jangan takut, tunggu sampai 3 km lagi, lihat aku bertindak. Lapor pasukan berkuda masih 3 km. Tembak. Tidak mungkin aku akan melawanmu. Turun dan mati bersama ayahku. Yang mulia, kamu mencari aku. Woody, kamu berjaya mengalahkan 100.000 pasukan berkuda utara, tapi kembali tanpa menyebutkannya padaku. Aku ingin tahu apa yang kamu inginkan. Aku telah lama mengagumi Yang Mulia. Apakah Yang Mulia berminat? Aku. Ada atau tidak? Benar ada. Kakak permaisuri kalian. Aku sudah tahu siang-siang berminat pada Woody. Putri siang-siang ini menyesal. Tidak bolehkah? Tentu saja bisa. Mari kita pilih hari yang baik. Aku akan turun tahta sebagai ratu. Putri siang-siang sebagai selir menikah bersama dengan Woody. Hari ini aku naik tahta. Berjanji kepada rakyat dan seluruh dunia. Selama aku ada, Daming akan aman. Selamanya. Ayahku Wu Chen. Untuk negara dan rakyat. Bekerja keras seumur hidup sekarang telah tiada. Aku memutuskan untuk mengadakan pemakaman kerajaan dengan kepala emas, mendirikan 72 makam palsu. Untuk mencegah pencuri makam. Semoga Daming dari generasi ke generasi selalu makmur. Rakyat Daming hidup damai dan sejahtera. Menikmati kedamaian abadi. Ayah, jika kau tahu betapa bijaksananya dirimu sekarang, tentu akan sangat senang. Tentu saja. Semoga ayah bisa tersenyum di alam baka. Mari kita coba lagi di Gua Renzi, lihat apakah kau bisa menemaniku ke dunia sana lagi. Kau akan menjual perhiasan lagi. Untuk membeli semua yang kau suka. Tidak ada yang lain di catatan itu. Hanya cara untuk melintasi waktu dan menemukan pintu waktu. Semoga keturunan keluarga Wu bisa mendapat manfaat darinya. Generasi demi generasi hidup damai dan sehat. Akhirnya aku kembali ke masa lalu. Kembali ke Gunung Maren yang selalu kuingat dan menjelajahi puncak Maren yang menakjubkan.
menikmati kepala ikan besar yang lezat di perkemahan Mongolia. Aku sangat ingin tinggal di dunia ini. Tinggal di zaman keemasan di mana rakyat hidup damai. Tapi aku tahu, aku tidak termasuk di sini. Woody juga tidak termasuk di sini.